Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hal yang terindah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, bahwa kita memiliki kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Berarti hidup ini bukan soal hebatnya kita, apa yang mampu kita kerjakan, tetapi justru keberadaan orang benar memiliki kebanggaan akan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Lalu kalau kita tanya, kenapa sebetulnya kasih karunia dan anugerah yang terbesar yang kita terima dari Tuhan? Yang pertama, bahwa kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Tahukah saudara bahwa ini adalah great privilege, inilah kehormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang memanggil dia Tuhan atas segala Tuhan. Orang memanggil dia Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Orang memanggil dia sebagai Allah di atas segala Allah. But we call him Father. Kita memanggil dia Bapa. Dan itu artinya ada sebuah kedekatan. Makanya Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Berarti yang empunya langit bumi, yang mencipta langit bumi, begitu dekat berhubungan dengan kita. Bapa yang bertanggung jawab dan mengangkat kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita panggil dia Bapa, kenapa kita perlu khawatir? Kalau kita panggil dia Bapa, kenapa kita perlu cemas dan takut? Kalau kita panggil dia Bapa, berarti kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Berarti anugerah dan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan sebagai orang benar. Yang pertama, bahwa kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, bahwa segala doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan orang yang harus berharap pada manusia. Kita bukan orang yang panik dan bingung ketika orang mengecewakan kita. Kenapa? Karena kita tahu kita dapat berseru kepada Yesus dan dia Tuhan yang mendengarkan. Karena itu dia undang kita, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya kalau kita tidak berseru kepada dia, kita tidak memohon kepadanya di tengah masalah dan persoalan kita, atau kita berseru dan memohon tapi tetap kita khawatir, saya beri nama kita bodoh. Kenapa? Karena kita dapat memanggil Bapa kita. Kita dapat berseru, berdoa untuk menceritakan segala persoalan masalah kita, dan dia siap menjawab dan menolong kita tepat pada waktunya. Berarti kasih karunia serta anugerah yang kita terima dari Tuhan sebagai orang-orang benar. Yang pertama, kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, segala doa kita akan didengar dan dijawab Tuhan. Yang ketiga, kita akan dijauhkan Tuhan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Alkitab berkata apa? Malapetaka dan mara bahaya tidak akan menimpa kamu. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bahkan mengajarkan dan memberi jaminan buat kita bahwa Tuhan sendiri akan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Oh, janji Tuhan jelas buat kita, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan iblis mengintimidasi terus-menerus pikiran kita sambil berpikir, aduh gimana ya kalau saya menghadapi celaka, aduh gimana ya kalau malapetaka ini menimpa keluarga kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tidak akan terjadi karena Tuhan sendiri akan mengawali kita. Alkitab berkata orang benar itu kalau sampai dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Berarti hidup Kristen kita harus jujur bahwa kita tidak akan pernah dicobai lebih daripada kemampuan kita, karena pada saat kita dicobai, Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan ekstra buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa orang benar memiliki kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Apa itu? Yang keempat, menjadi berkat besar di tempat di mana Tuhan tempatkan. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan ingin hidup kita jadi berkat. Oh, Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia.
Alkitab berkata kota di atas bukit akan terlihat dari mana-mana tempat. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat besar dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga Alkitab berkata orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berarti hari ini saya mau ingatkan, kalau kita sudah diselamatkan oleh anugerah, bahwa kita telah diberkati menjadi umat pilihannya, bahwa kita telah diangkat sebagai orang benarnya, marilah kita bersyukur karena kita mendapatkan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang keberadaan orang benar, bahwa orang benar ditempatkan Tuhan dimanapun ada maksud Tuhan yang indah di dalamnya. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang keberadaan orang benar, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Nah, kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-22. Jadi Kejadian 18 ayat 22. Terus kita akan bahas sampai ayat yang ke-33. Kejadian 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 di bawah judul perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, ini yang kita mau belajar bersama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tak berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25, perhatikan baik, keberadaan orang benar sangat luar biasa. Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 26, jawab Tuhan. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang benar punya keberadaan yang sangat luar biasa, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. 27, Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, hanya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini orang Yahudi baru bisa berdoa bersama kalau memenuhi jumlah 10 orang. Kenapa? Karena doa Abraham ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi percaya sekali bahwa 10 orang berdoa, Allah akan lakukan perkara besar. Dan Yesus menjawab dengan kalimat yang luar biasa, jika 2-3 orang daripadamu sepakat meminta apapun, Tuhan mengabulkan dari sorga. Haleluya. Nah, dari sini kita bisa melihat keberadaan orang benar itu membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa. Nah, karena itu bagaimana supaya kita dapat memiliki hidup yang berdampak dan membawa pengaruh yang baik? Yang pertama, yaitu kalau kita memiliki hidup yang benar dan bersih. Apa artinya kita menyebut diri kita Kristen, tapi kalau hidup kita nggak benar? Bagaimana kalau hidup kita nggak bersih? Hidup kita juga egois, hidup kita juga serakah, hidup kita juga penuh dengan kebencian, hidup kita juga penuh kerendaman. Tidak ada artinya. Tetapi hidup kita akan berdampak, hidup kita akan memberi pengaruh yang positif jika kita memiliki hidup yang bersih dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana orang benar dapat berdampak dan membawa pengaruh dalam kehidupannya, yaitu dengan menerima orang lain apa adanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita tidak bisa jadi orang yang terus cari-cari kekurangan orang dan akhirnya ribut sama semua orang. Belajar terima orang lain apa adanya, karena setiap orang pasti ada sisi negatifnya, tapi juga ada sisi positif.
positifnya. Dan orang benar harus melihat dan menggali terus sisi positif dari orang, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Jadi yang pertama, bagaimana supaya orang benar memiliki hidup yang berdampak dan membawa pengaruh? Yang pertama, ketika hidup kita benar dan bersih. Yang kedua, ketika kita menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam kasih, bukan hidup dengan kebencian, bukan hidup dengan kedendaman, dengan hidup dengan mencurangi orang, tapi hidup di dalam kasih. Karena dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada kesabaran, dalam kasih ada sukacita. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana orang benar dapat memiliki hidup yang berdampak dan membawa pengaruh yang positif, yaitu dengan kesiapannya menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Haleluya. Selama hidup kita menjadi pelaku firman, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan terus dalam kehendak Tuhan, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita akan memberi dampak yang positif, membawa pengaruh yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kerajaan Allah diluaskan, nama Yesus dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka antara tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan secara khusus mereka antara tangan kanannya di dada, karena rindu memiliki hidup yang berdampak dan membawa pengaruh positif. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga kemuliaan Allah terus nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan.